Beginilah situasi yang dihadapi masyarakat di tengah kelangkaan minyak goreng. Kalaupun ada, harganya pun gila-gilaan. Kelangkaan minyak goreng pun terjadi di berbagai tempat. Warga di Sibolga rela antri berdesakan demi mendapatkan minyak goreng. Peristiwa ini terjadi sejak Jumat 18 Februari 2022 lalu. Ribuan masyarakat Sibolga, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara mengantri dan desak-desakan akibat langkanya minyak curah hingga petugas kepolisian Polres Sibolga dan Dinas Perhubungan harus turun ke lokasi untuk menertibkan kerumunan dan jalan lintas yang kian macet. Antrian menggular minyak goreng curah juga terjadi di Pasar Tambah Rejo, Surabaya. Antrian tersebut didominasi para pedagang. Para pedagang pun diharuskan menjual kembali minyak tersebut kepada masyarakat seharga Rp11.500 per liter. Viral pula video saat warga berebut berburu minyak goreng di sebuah supermarket di Jember. Warga tampak berlarian untuk saling mendahului saat dipajang di rak belanjaan. Bahkan warga saling dorong hanya demi memperoleh minyak goreng. Belakangan, sebanyak 1,1 juta kilogram minyak goreng ditemukan di dalam sebuah gudang di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat 18 Februari 2022 lalu. Kronologi penemuan 1,1 juta kilogram minyak goreng itu bermula dari kegiatan sidak yang dilakukan oleh Satgas Pangan Provinsi Sumatera Utara bersama Polda setempat. Sidak tersebut dilakukan setelah dalam 1 pekan terakhir terjadi kelangkaan minyak goreng di pasaran, terutama di wilayah Sumatera Utara. Adapun sebanyak 1,1 juta kilogram minyak yang ditemukan itu merupakan minyak yang siap edar. Kepala Biro Perekonomian Provinsi Sumatera Utara, Naslindo Sirait, mengatakan selama sepekan terakhir minyak goreng di pasar maupun swalayan kerap kosong. Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi menerangkan ada 3 gudang yang dilakukan pengecekan. 3 gudang tersebut yaitu milik PT Indomarko Prisma Tama, PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk, dan PT Salim Infomas Pramata SIMP Tbk. Dari 3 gudang tersebut ditemukan banyak minyak goreng yang siap edar. Di gudang PT Indomarko Prisma Tama ditemukan minyak goreng kemasan 1 liter dengan merek Parfin sebanyak 1.184 kotak atau 23.680 pieces. Kemudian, PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk ditemukan minyak goreng kemasan 1 liter dengan merek Parfin sebanyak 1.121 karton atau 22.420 pieces. Sedangkan di PT Salim Infomas Pratama Tbk ditemukan minyak goreng kemasan merek Bimoli sebanyak 25.361 kotak. Berbagai merek minyak goreng kemasan diproduksi oleh pabrik ini. Mulai dari merek Bimoli, Delima, dan juga Amanda. Selain minyak goreng, pabrik tersebut juga memproduksi margarin di lokasi. Sementara itu, terkait temuan itu pihak PT Salim Infomas Pratama SIMP memberikan penjelasan. Pihaknya menyebut minyak tersebut akan diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan terkait produksi mie instan. SIMP menjelaskan, minyak goreng yang diproduksi pihaknya termasuk yang ada di gudang Deli Serdang akan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng pabrik mie instan pada grup perusahaan. Pabrik mie instan tersebut tersebar di seluruh Indonesia termasuk di Deli Serdang. Atas temuan ini, polisi akan meminta klarifikasi kepada distributor atau pabrik minyak goreng yang disidak pada Senin pekan depan. Apalagi saat ini minyak goreng menjadi perhatian pemerintah. Terlebih, pemerintah juga menyoroti kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng di pasaran. Soal minyak goreng, karena harga CPO di pasar ekspor sedang tinggi, saya perintahkan Menteri Perdagangan untuk menjamin stabilitas harga minyak goreng di dalam negeri. Sekali lagi, prioritas utama pemerintah adalah kebutuhan rakyat. Harga minyak goreng harus tetap terjangkau. Jika perlu, Menteri Perdagangan bisa melakukan lagi operasi pasar agar harga tetap terkendali. Rugi dengan harga yang sekarang, harga tunggal yang sekarang, lalu kita sampaikan itu kan sudah ada mekanismenya, itu mereka bisa klaim untuk harga keekonomiannya. Jadi tidak ada alasan sebenarnya untuk penahan karena mereka berpikir bahwa secara manajemen mungkin mereka rugi. Tapi pemerintah kan sudah punya mekanisme. Dan kan waktu kita tanya kenapa ini tertahan begitu banyak di sini, mereka menyampaikan keluhannya. Mereka takut rugi dengan harga yang
head sekarang, harga tunggal yang sekarang, lalu kita sampaikan itu kan sudah ada mekanismenya untuk itu, mereka bisa klaim untuk harga keekonomiannya. Jadi tidak ada alasan sebenarnya untuk menahan karena mereka berpikir bahwa secara manajemen mungkin mereka rugi. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan mengatakan, Satgas Pangan Mabes Polri mendorong agar minyak goreng tersebut segera didistribusikan ke masyarakat melalui mekanisme pasar. Hal itu guna mencegah terjadinya kelangkaan. Ramadan menuturkan, pelaku usaha yang melakukan penimbunan dapat disangkakan pasal 107 Jungto, pasal 29 ayat 1 Undang-Undang 7 tahun 2014 tentang perdagangan Jungto, pasal 11 ayat 2 Peraturan Presiden 71 tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpangan barang kebutuhan pokok dan barang penting. Satgas Pangan Polri melakukan pengecekan di berbagai wilayah di Indonesia, di antaranya di wilayah Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Dari beberapa tempat tersebut diperoleh dugaan adanya penimbunan minyak goreng. Ada juga dugaan pengalihan yang mestinya minyak goreng itu diperuntukkan untuk kebutuhan rumah tangga, dialihkan untuk industri. Khusus perkara yang ditemukan minyak goreng di Sumatera Utara, langkah Polri tentunya yang pertama adalah segera mendistribusikan minyak goreng tersebut ke masyarakat sehingga tidak terjadi kelangkaan di wilayah Sumatera Utara. Dari hasil pengawasan kami di lapangan, hari ini akan disebarluaskan ke masyarakat sebanyak 30.000 ton. Artinya sampai hari Rabu seluruh minyak goreng yang ada di Sumatera Utara, khususnya di Deli Serdang tadi, akan tersalurkan hingga hari Rabu. Jadi barang-barang yang ada di Deli Serdang itu hari ini mulai disalurkan 3 hari melalui mekanisme pasar ke seluruh pasar swalayan dan pasar retail modern maupun nasional ke seluruh Sumatera Utara dalam waktu 3 hari ini selesai. Sementara penyidik Polri melakukan penyisihan barang bukti untuk mendalami kemungkinan adanya dugaan tindak pidana. Namun demikian, kami masih mendalami keterkaitan dengan nama penimbunan. Sesuai dengan Perpres nomor 71 tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok, ada aturannya, di mana perusahaan yang menyimpan barang yang belum didistribusikan selama 3 bulan, hitungan 3 bulan itu, kalau belum selama 3 bulan tidak disalurkan ke kategori sebagai penimbun. Tetapi kalau lihat stoknya, jadi perusahaan ini lihat datanya, ada stok. Sebulan berapa dia? Memproduksi dan mendistribusikan. Kalau dia harusnya biasanya perusahaan tersebut mendistribusikan sebulannya 2.000 ton, kemudian disimpan dalam gudang ada 6.000 ton, itu masuk dalam kategori penimbunan. Tetapi kalau biasanya perusahaan tersebut stoknya itu 2.000 ton sebulan, di dalamnya ada 1.000 ton per bulan, itu belum dikategorikan sebagai penimbunan. Ini menurut dalam Perpres 71 tahun 2015. Namun demikian, kami tetap mendalami, mohon waktu untuk mendalami dugaan tindak pidana yang terjadi di wilayah Sumatera Utara. KPPU memang saat ini sedang melakukan penyelidikan terkait indikasi kartel. Apakah memang penimbunan ini ada kaitannya dengan indikasi kartel yang sedang ditangani KPPU? Indikasi kartel yang ditangani KPPU ini kan terkait sebelum Permendak, ketika satu harga, di mana harga menjadi sangat tinggi, harga minyak goreng, dan itu ada indikasi mereka sedang melakukan kesepakatan untuk membuat harga tinggi. Tentunya masyarakat menunggu
Setiap kelangkaan dan harga minyak goreng yang melambung di pasar perlu dicarikan akar permasalahannya. Sebab masyarakat sebagai konsumen akhirlah yang ujung-ujungnya dirugikan.